Kalau minggu lalu kita belajar tentang the heart of Jesus is the heart of mission. Nah, hari ini kita mau belajar lagi sambungannya. Menurut aku apa ya, nyambung ya. Dan bolehkah dibantu untuk ininya? Hati Yesus yang lalu adalah hati misi, ya. Kita belajar. Hati misi adalah satu, hati yang tidak cinta uang, ya. Kita belajar waktu itu dari kisah seorang muda yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, ini Tuhan bagaimana ya untuk aku memperoleh hidup kekal? Dia sudah checklist semua, everything's good, semua dia udah coba taati dan semuanya, tapi hanya satu Tuhan bilang, kekuranganmu. Ayo jual semua hartamu dan ikutlah aku, ya. Tapi dia tidak bisa karena hartanya banyak. Dari situ Tuhan bilang, wah, susah nih ya. Harusnya jual lalu ikuti aku. Dari situ kita belajar hati Tuhan Yesus, yaitu hati yang misi ini adalah pertama tidak cinta uang atau cinta kenyamanan dan keamanan, ya. Aku terjemahkan buat kalian karena banyak dari kita mungkin belum relate karena belum cari uang sendiri gitu ya. Tapi uang dilambangkan dengan kenyamanan dan keamanan di dalam hidup. Lalu yang kedua adalah hati yang mau melepas semua. Boleh di next ya. Hati yang mau melepas semua, lalu hati yang mau memberi kepada yang miskin. Kita udah bilang ya. Jadi hati Yesus itu hati yang gak cinta uang. Sudah pasti kalau dia cinta uang ya tidak mungkin dia mau mati di kayu salib. Gak punya apa-apa. Ditelanjangi 2 kali. Dan aslinya Tuhan Yesus itu tidak ditaruh selembar kain seperti yang ada kita lihat di patung-patung. It's all gone, gak ada semua. Makanya mau bawa apa? Nah, kalau kita belajar nyanyi lagu ya kan, semua ku berikan kepada Tuhan ya. Ini contoh Tuhan Yesus memberi semua, baru kalian nangkep. Gak ada sehelai apapun di badan Tuhan Yesus waktu disalib. Cuma di patung-patung, di salib-salib yang dijual itu ya ada ditutupi gitu. Padahal aslinya nggak ada. Dan Tuhan mengalami ini selama 2 kali ya. Jadi 2 kali dia dipermalukan seperti itu. Eh, jadi Tuhan itu tidak cinta uang, Tuhan mau melepas semuanya, itu hati Yesus. Lalu Tuhan mau memberi kepada yang miskin. Lalu kita belajar di Markus 10 ayat 45. Bolehkah PPT-nya dibuka? Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tolong dimundur ininya, PPT-nya. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Ya, Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. That's why hari ini ada kamu dan saya. Makanya baru ada gereja. It's you and me. We are here because of the cross. Karena salib Yesus. Dari sini kita belajar satu lagi mengenai hati Yesus. Yang adalah hati misi. Yang harus kita punya adalah a heart to serve. Hati yang mau melayani. Kalau kita mau serupa dengan Yesus, kita perlu punya hati yang mau melayani. Nah, tapi gini ya, aku mau kita coba sama-sama diskusi ya. Abis ini diskusikan, kita juga buka pikiran kita karena aku mau kalian menerima kebenaran firman yang ini. Seringkali kita sudah melihat gambaran untuk kita melayani itu langsung kita konotasi dengan pelayanan, ya. Berapa banyak dari kita yang sangat akrab dengan istilah ini, pelayanan. Dan tiba-tiba pelayanan ini menjadi sesuatu yang wow, ya. Sesuatu yang menarik perhatian kita. Nah, aku mau kita hapus dulu konsep yang lama bahwa pelayanan ya, kita ngomong a heart of serve, kita konekin dengan pelayanan. Pelayanan itu bukanlah sebuah titel atau status.
Tapi seringkali kita begitu, karena kita sudah terbiasa lihat di gereja-gereja atau tempat kita mungkin ikut dengan orang tua dan lain sebagainya, pelayanan itu titel atau status. Sehingga apa? Kita akan pelayanan, melakukan melayani itu kalau kita sudah diberikan status. Berapa banyak di sini yang terjebak di sana? Aku lihat banyak, dan itulah yang menjadi salah satu juga akhirnya orang jadi kesaru dengan eh, kerohanian itu pelayanan gitu loh. Lalu pelayanan bukanlah suatu pencapaian atau kebanggaan, ya. Ini jadi bias ini loh. Orang berasa gini, kalau sudah pelayanan kita lebih ada statusnya, lebih ada gengsinya, lebih ada kerennya. Ini hati-hati, kita nggak mau ngegiring kalian ke sini sih. Pelayanan bukan sesuatu yang dicapai, bukan kebanggaan, bukan sebuah eh, apa namanya, kayak menjadi sebuah kesombongan juga ya, bukan. Lalu pelayanan yang dimaksud di sini adalah a heart of serve. Pelayanan ini bukan menjadi sebuah lambang kerohanian. Orang seringkali berpikir kalau sudah pelayanan, sudah rohani, sudah pasti dia holy, udah pasti oke gitu. Enggak. Ini tolong dicabut semua konsep-konsep ini. Kita tidak lagi bahas soal ini. Dan ini bukanlah kebenaran. Karena kenyataannya kita semua ini ongoing proses. Kita ini semua adalah sedang dibentuk, diproses untuk menjadi serupa dengan Yesus. Pelayanan itu bukan sesuatu yang perlu kita eluk-elukan atau kita tinggi-tinggikan. Pelayanan itu sudah seharusnya. Karena Tuhan Yesus bilang, aku aja datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi, it's not something yang perlu kita tinggikan seperti gimana. It's a journey, it's a proses yang seorang murid harus punya ini. Dan kalau kita bilang kita semua murid Yesus, kita mau jadi serupa dengan Yesus, kita harus punya hati yang melayani. Dan itu tidak ditentukan dari kamu dikasih titel atau tidak, kamu diinin atau tidak. Sudah seharusnya kita semua mau melakukan, kita mau melayani. Nanti boleh diskusi ya, pertanyaan. Silakan, aku mau di sini terjadi kejelasan dan kebebasan. Karena begitu banyak orang terperangkap di area tanda kutip pelayanan ini. Dan itu yang sering bikin jadi konflik pertikaian tidak penting. Atau sensi-sensi nggak penting, atau iri-irian yang nggak penting. Karena bukan itu gitu loh esensinya. Bagaimana pelayanan yang sesungguhnya yang sedang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita? Seperti Tuhan Yesus, ia turun ke bumi untuk melayani Bapa, melakukan pekerjaan Bapa karena ketaatan kepada Bapa. Yang harus kita lakukan adalah seperti Tuhan Yesus. Boleh kita lihat ayatnya sama-sama, Yohanes 14 ayat 10 sampai 14. Ya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan daripada diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan juga melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Seperti kita. Kalau kita bilang kita percaya kepada Yesus, kita akan lakukan pekerjaan ini. Bahkan pekerjaan yang lebih besar, Tuhan bilang. Daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa, dan yang tertinggal di sini adalah kita, orang-orang yang percaya, yang dipenuhi Roh Kudus, yang akan melakukan pekerjaan Bapa. Dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.
Pelayanan yang sesungguhnya adalah seperti Tuhan Yesus, dia melayani Bapa dan dia melakukan pekerjaan Bapa karena dia taat kepada Bapa. Belajar dari Tuhan Yesus, maka yang pertama, pelayanan yang sesungguhnya lahir dari hubungan dengan Bapa. Pelayanan itu dimulai dari saat pribadi kita dengan Tuhan. Ini loh, pelayanan itu bukan dimulai dari status. Pelayanan itu dimulai dari hubungan kita dengan Bapa, yaitu saat pribadi kita dengan Bapa. Yaitu dimulai dari disiplin pribadi kita. Ayo, kalau kita bilang kita mau melayani Tuhan, kita lakukan mulai dari disiplin pribadi kita. Bapa menjadi teladan bagi Yesus. Iya, karena Yohanes 5 ayat 19-20 dikatakan bahwa anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Makanya Tuhan Yesus mencontoh Bapa. PPT-nya boleh tolong ikutin ya. Kalau ada kesulitan boleh diganti. Ya, thank you. Supaya teman-teman bisa ngikutin karena di sini banyak ayatnya. Bapa menjadi teladan Tuhan Yesus. Kalian boleh baca di Yohanes 5 ayat 19-20. Aku tidak akan bacakan semuanya. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku tuh tidak kerjakan sesuatu dari diriku sendiri, tapi aku melihat Bapa mengerjakannya. Dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Jadi Bapa adalah teladan. Makanya Tuhan Yesus bisa melayani karena dia melihat, karena dia punya hubungan dengan Bapa. Begitu pula dengan kita. Kalau kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, kita akan bingung sebenarnya pelayanan itu apa dan how to do it. Tapi kalau kita punya hubungan dengan Bapa, kita akan meneladani. Oke, what Jesus do, we will do. Apa yang Bapa juga nyatakan di dalam saat pribadi kita akan lakukan. Lalu yang kedua adalah Bapa menjadi sumber. Pelayanan itu nggak bisa outside inside loh. Kalian nanti akan muncul perkataan gini, aku burn out. Lalu tiba-tiba kalian akan lihat orang-orang yang melayani di depan, yang dikasih status, dikasih jabatan itu, tiba-tiba burn out, lalu dia pergi, lalu dia buat dosa, dia apa. Karena nggak jadikan Bapa menjadi sumber. Pelayanan harus lahir dari dengan hubungan kita dengan Bapa, karena Bapa yang akan jadi sumber kita. Susah nggak kita melakukan pelayanan kalau kita nggak punya sumbernya Bapa? Yudit sama Tian ada di sini ya. Kalau ada nanti aku mau ngobrol sama Yudit lah. Atau Tian lagi urus tim PW ya. Yudit kalau memang ini aku Ini mau Ci. ngobrol. Iya, ada ya. Nanti ya aku kasih tanya ya. Aku Oke. jelasin dulu Bapak menjadi sumber. Kalau Bapak tidak menjadi sumber, apakah mungkin kita melakukannya? Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting, Yohanes 5 ayat 36. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Dia sumbernya. Pekerjaan itu kukerjakan, yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberikan kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutusku. Yudit, aku mau nanya dong. Bisa nggak Yes, kamu, Ci. bisa nggak kamu melayani kalau sumbernya bukan Bapa? Enggak. Bisa nggak kamu ladenin melayani orang sampai jam 3 pagi? Enggak, Ci. Perlu doa nggak kamu? Bersujud. Perlu bersujud ya. Iya, sulit ya. Nanti aku di poin selanjutnya aku akan jelaskan lebih. Thank you, Yudit. Nah, Yes. Yohanes 10 ayat 32 berkata, banyak pekerjaan berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Ini menunjukkan Bapa yang jadi sumber. Yohanes 10 ayat 32. Yaitu Yohanes 10 ayat 37. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku.
Yohanes 14 ayat 31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Oleh karena itu, yang terpenting bukan bisa atau tidak bisa, melainkan mau atau tidak mau. Karena sumbernya itu Bapa. Seringkali dari kalian ada berkata gini, bisa nggak ya aku, padahal cuma dikasih tugas-tugas ya di rumah Tuhan. Aku nggak deh, aku nggak berani komit, kayaknya aku nggak bisa atau apa segala macam. Wah, ini belum ngerti. Sumber kita bisa melakukan segala sesuatu tuh Bapa. Sumber kita kalau untuk kita bisa melayani itu Bapa, bukan dari kita sendiri. Kalau kamu make sure diri kamu punya hubungan dengan Bapa, kamu bisa lakukan, asal kamu mau. Tidak bisa kalau kamu tidak mau. Karena Bapa kok yang jadi sumbernya. Pekerjaan itu sumbernya dari Bapa. Banyak pekerjaan yang baik berasal dari Bapakku. Semua dari Bapa. Artinya Tuhan yang jadi sumber kita. Ayo, cuma mau atau tidak? Pertanyaannya itu. Kalau mau, ayo lakukan dengan sepenuh hati. Dan pelayanan di sini, nanti aku jelasin di poin kedua. Kedua, sejatinya pelayanan adalah pekerjaan-pekerjaan Bapa. Kalian sudah lihat di ayat-ayat sebelumnya. Pelayanan sejatinya adalah pekerjaan Bapa. Kita sering mengira pelayanan itu hanya sekedar apa yang kita lakukan di dalam gedung gereja. Jadi usher lah, jadi tim PW lah, kita jadi tim Mulmed lah, kita ini itulah gitu. Padahal bukan itu aja. Sekarang gini, kalau kita bilang kita ini punya rumah dan rumah Tuhan itu rumah kita bersama. Sudah selayaknya nggak kita memang melakukan pekerjaan-pekerjaan itu di dalam rumah Tuhan? Kalau memang nih, kalau memang kita belum bisa lakukan mulmet, emang nggak boleh kita bersih-bersih yang lain? Ya, di Jakarta aku bangga karena apa? Ada tim yang memang khusus untuk bersih-bersih. Dan tiap Sabtu dia akan datang make sure toilet bersih, dia kosek sendiri. Pelayanan itu bukan, ini ngomong pelayanan yang sesungguhnya bukan hanya sekedar melakukan pekerjaan di dalam rumah. Ya, sudah sewajarnya kita sama-sama menjaga rumah kita. Sudah sewajarnya kita melakukan semua yang kita perlu lakukan. Oke. Ya. Sudah sewajarnya dan sepatutnya kita yang melakukan itu semua di dalam rumah Tuhan. Sekarang gini, kalau bukan asyir kita nggak boleh sambut teman-teman yang datang. Enggak kan? Makanya aku bilang pelayanan itu bukan hanya sekedar titel atau status. Pelayanan itu lahir dari Bapa, hubungan dengan Bapa. Kalau bukan welcomer, terus kita nggak boleh salamin orang, sambut orang, give a best hug to our friend yang datang. Enggak kan? Kalau di rumah sendiri, nggak usah ditugasin aja kita lakukan kok. Cuma gini loh, justru ini masalahnya ya. Kalau kita lihat pelayanan itu dari titel dan status, it's become a big problem. Hah, ini mah eksklusif banget lah. Cuma orang ini, orang itu yang boleh lakukan lah, inilah, itulah. Enggak, ini it's the matter of pertanggungjawaban aja. Memang harus ada yang di-assign. Tapi bukan berarti yang enggak boleh lakukan kan. Kenapa it becomes so big deal ketika udah sampai ke urusan-urusan begini? Ini aja bukan pelayanan yang sesungguhnya gitu loh. Ini abis ini nanti aku baru jelasin nih pelayanan sesungguhnya, pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan apa? Pekerjaan Bapa itu apa? Gitu loh. Rumah kita bersama sayaknya kita lakukan bersama. Perhatikan apa yang diperlukan di rumah Tuhan. Itu pelayanan yang udah kesekian, nah udah cuma bagian dari pelayanan pekerjaan Bapa. Bukan sesuatu yang big deal, tapi everybody make it like a very big deal. Kenapa? Karena masih lihatnya itu status, masih lihatnya itu pencapaian.
Makanya pada error. Kalau udah ngomong pelayanan, udah error semuanya. Makanya kita jaga banget. Kenapa tahu nggak? Nggak mau kalian error di sana urusan sepele. Pekerjaan di dalam rumah, siapa yang mau jadi welcomer, siapa yang ini, siapa yang itu. Yuk tawarkan diri, yuk lakukan yang bisa kamu lakukan. Belum dikasih tanggung jawabnya, karena memang kita juga bukan gereja yang super sampai butuh berapa 100 usher gitu. Enggak, kita belum belum kayak begitu. Ya udah, lakukan yang bisa kamu lakukan. Tidak perlu jadi masalah gitu. Oh, kalau udah pelayanan udah begini, udah begitu. Itu loh racun yang di depan itu loh. Kita jangan ambil itu. Lakukan yang bisa kita lakukan. Aku seneng ketika ada sampah yang nggak perlu tugas, harus welcomer yang mungutin sampah. Enggak, semua yang lihat boleh mungutin sampah. Semua yang lihat lampu belum dimatiin, ya kalau yang di BCC di PJ. Lampu belum dimatiin, ini belum. Ya, cutong lah. Cutong apa? Bahasa Indonya. Nih, nih cutong. Kamu otomatis lakukan gitu ya. Proaktif. Nggak apa-apa kok. Nggak ada yang marah. Kalau kita bisa lakukan, kita lakukan. Kita perlu, apa yang mau kita lakukan lahir dari hubungan kita dengan Bapa. Murni. Dari Bapa. Bapa sumbernya. Isi hati Bapa itu orang-orang. Hati Bapa itu menyelamatkan dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Pekerjaan Bapa yang Yesus lakukan. Ini aku mau cepat ya, tapi aku kasih kalian ayatnya supaya kalian yakin memang ini ada gitu. Yang pertama, Yesus mengajar. Ya, tapi dalam prakteknya boleh nggak kita berbagi, kita sharing. Yang kalian lakukan di DNA, yang kalian lakukan di FAMSEL, kita berbagi. Tidak semua kita dipercayakan untuk langsung mengajar. Kenapa? Yang ngajar tanggung jawabnya berat. Tapi boleh nggak kita berbagi? Itu hati yang mau melayani. Jangan pikir kalau DNA, kalau DNA, kalau FAMSEL itu datang itu cuma mau nyedot. Nyedot, lihat siapa yang bawa martabak, dihabisin. Lihat nyedot, siapa yang bawa sate, dihabisin. Ya, sorry yang China, aku kasih contoh, Mbak, makanan Indo. Kalau di China siapa yang bawa saukau terus dihabisin gitu ya. Bukan begitu gitu loh. Kita datang hati kita, hati yang mau melayani itu hati yang berbagi. Berbagi, kita berbagi, oh Tuhan lagi ngajarin aku begini, aku dapat begini. Itu hati yang mau melayani. Datang itu jadi berkat mau melayani. Bukan datang datang famsel nyedot. Dit, masih ada makanan apa lagi yang bisa gua habisin gitu misalnya gitu ya ke Yudit gitu misalnya. Enggak, kita datang mau melayani. Yang prakteknya bisa kita lakukan adalah kita berbagi. Berbagi apa yang Tuhan ajarkan buat kita, kita berbagi. Makanya DNA jangan kita egois mikirnya gini, "Hmm, aku nggak seneng apa yang dibagiin, nggak ini, nggak itu." Kita punya hati dong, kita berbagi, kita bagi doa, kita ngajar. Bukan ngajar, kita sharing apa yang kita diajar gitu loh sama firman hari ini. That's the heart of serving. Kita melayani, itu begitu. Yang kedua, memuridkan. Juga sama. Memuridkan artinya menjadikan murid. Dari orang yang tidak murid jadi murid. Dengan apa yang kita lakukan di DNA dan FAMSEL, simple. That's what we do. Kita saling memuridkan. Kita mau gitu loh. Doain orang lain yang tadinya dia belum jadi murid, dia benar-benar sungguh-sungguh. Dengan you sharing apa yang Tuhan, itu hati yang melayani. Tentunya pada satu waktu kalian juga akan mengajar, kalian juga akan memuridkan. Sudah pasti ketika kalian sudah bisa mempertanggungjawabkan ini, sudah kuat hatinya, pasti bisa. Tapi aplikasi yang paling bisa kalian lakukan ketika kalian punya a heart to serve, melakukan pekerjaan Bapa, you bisa mulai dari DNA dan dari FAMSEL. Mendoakan. Perlu nggak dalam memuridkan kita saling memuridkan, bisa saling mendoakan?
Doain dia yang tadinya nggak bisa baca firman, kita doain sampai bisa baca firman. Kita encourage, ayo, ayo yuk kita sama-sama. Itu loh yang perlu bisa kita lakukan. Bersyafaat bisa. Ngajakin. Tuh, rajin ngajakin. Ayo DNA, ayo Famsel. Ya, bisa kita lakukan. Yang ketiga, Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Bisa nggak kita juga melakukan pekerjaan Bapak ini? Sangat bisa. Kita doain. Kalau ada yang sakit kita kunjungin. Ya, kayak Farel kemarin temenin Nicole ya di rumah sakit. Bisa nggak kita doakan? Mungkin dari sakit hati sampai sakit kepala, sampai sakit kakinya, sakit semuanya. Bisa nggak kita doain? Bisa. Dan kita bisa doa dengan kuasa yang Tuhan berikan. Ini pekerjaan-pekerjaan Bapa yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus canggih sampai orang mati pun bangkit. Boleh nggak kita berlatih ini sampai iman kita seada bangkit orang orang mati bangkit ketika kita berdoa? Bisa. Lalu yang keempat apa? Membebaskan orang dari ikatan setan. Nah, ini kita perlu latih ya. Makanya, habis yang lulus 101, ayo semangat. Karena habis ini bakal lanjut ke 201. 201 kita akan ajarin how to build others. How to pray. Yang nggak ngerti bagaimana mendoakan, kita ajarin. Yang nggak ngerti membedakan roh atau apa, yuk kita belajar sama-sama dan doakan. Banyak dari sini pekerjaan Bapak nanti kita akan ajarkan juga di 201. Harus lulus, tapi nanti ada, gini, kalian yang lulus 101, maksudnya bukan lulus, yang sudah selesai dapat sertifikat. Untuk kalian masuk, lanjutin ke 201, kita harus make sure kalian ngerti 101-nya, jadi nanti ada ujiannya. Ujiannya boleh open book, ya. Semua shock ya, iya. Nanti tenanglah, ujiannya nggak susah lah. Lebih susah ujian CUHK, ya kan? Kalkulus lah, apalah ya. Nggak, tenang aja. Nggak sesusah-susah begitu. Tapi perlu kita make sure kalian punya pengertian. Kalau enggak, nanti 201-nya kita waktu membagikan, kita mulai ngajarin. Dasarnya apa, gitu loh. Ya, dasarnya apa. Kita harus tahu dasarnya apa dengan benar. Nah, yang kayak gini-gini nanti belajar. Aku pengen kalian bisa, ya. eh Banyak orang kadang eh, karena nggak ngerti, kita harus doain dan kita pun mendoakan kalian. Semua satu gereja kita doa juga. Tuhan bebaskan dari setiap roh depresi, setiap roh kekhawatiran apa ya. Kita harus belajar yang namanya peperangan rohani. Kalau nggak ngerti, doain aja juga bisa kok. Langsung kita doain, Tuhan aku berdoa saat ini. Ya, tapi beda ya dengan kita pakai otoritas. Makanya nanti ayo sama-sama ya kita belajar. Lalu yang kelima adalah mengajak orang untuk menerima kelegaan. Tuhan Yesus selalu ngajak, ayo datang padaku yang letih, lesu, ya berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Ini yang kita juga bisa lakukan. Yuk kita ajak orang lain untuk ngalami Tuhan. Untuk dia ini. Ya kita juga bisa langsung on the spot kita doakan, kita layani. Yang keenam, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini loh, aku mau kita sama-sama mikirin. Kadang-kadang kita udah asik sibuk sendiri, kita itu nggak punya keinginan untuk atau passion itu untuk cari yang terhilang dan selamatkan yang terhilang. Caranya gimana? Nanti Tuhan kasih hikmat. We are praying. Kita di Jakarta juga sedang berdoa. Tuhan, bangun dong jembatan ke orang-orang. Kita ini bukan gak mau, kita mau. Cuma kadang-kadang kita juga bingung ya, teman-teman di sini bisa berdoanya begitu. Kita bingung Tuhan, bagaimana ya? Kadang
mau bangun hubungannya bagaimana sama orang-orang yang tidak kita belum kenal. Tapi kita tahu. Minggu kemarin, kita bikin parenting class kan. Terus ada teman-teman yang ngajak teman-temannya. Aku seneng, aku bersyukur banget. Karena dari situ, dia langsung habis selesai dari kelas, dia tahu yang dia mesti lakukan, lalu dia konsul lagi tambahan sama aku. Seneng, paling nggak kita bisa selamatkan anaknya yang umur 11 supaya tidak addicted terhadap digital screen, ya, atau handphone atau apa gitu loh. Yang udah mulai mengikat sampai anaknya akan berbuat apa saja untuk bisa ambil handphone dari orang tuanya. Seneng, daripada terlanjur dan tidak bisa diselamatkan, ya kan? Mending diselamatin. Ayo coba pikir apa yang bisa kita lakukan untuk kita mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu yang ketujuh ada memberkati anak-anak. Tuhan Yesus berkati anak-anak. Tuhan sampai bilang jangan halang-halangi mereka untuk datang kepadaku. Kita bisa nggak artikan ini? Kita peduli sama generasi di bawah kita. Kalau tidak ada yang peduli sama generasi di bawah kita, terputus ini gereja, cuma you and me, all the time you and me, tidak ada generasi di bawah. Somebody has to care sama anak-anak di bawah di generasi kalian. Aku seneng makanya ada beberapa dari kita. Mereka suka bawa anak-anak yang teen ya, yang teen di gereja kita. Datang nginep di rumahnya, diajak pergi makan, apa ngobrol gitu. Harus ada yang peduli sama generasi di bawah kita. Harus ada yang peduli sama generasinya Samuel, Jeremy, Elisha, Ethan, sama James ya. Yang so far yang ada ya. Nanti tunggu anak-anak lainnya ya, anak-anak yang dari yang sudah nikah. Harus ada yang peduli. Aku berdoa ada yang peduli dengan anak-anak ini. Sehingga mereka mau memberkati, mau ngajar, mau bangun hubungan dengan anak-anak ini. Butuh loh. Anak-anak kan juga butuh orang-orang di luar keluarga atau parents-nya untuk accountability. Perlu. Kalau dalam parenting kita mendorong anak-anak di usia tertentu, mereka harus punya kakak rohani, punya guru atau mentor yang orang tuanya juga bisa ber-accountability. Jadi ada kesalingan terjadi. Lalu, apalagi yang kedelapan adalah memberi makan orang banyak. Tuhan Yesus memberi makan orang banyak. Artinya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan di depan mata. Kita pun bisa begitu. Penuhi. Ya, kayak tadi aku dengar yang nggak belajar, diajarin, ya kan? Karena kebutuhan di depan mata itu. Mungkin ada teman-teman nanti kalau di generasi sebelumnya di BCC ada yang sulit untuk penuhi kebutuhan untuk makan. Itu juga kita sama-sama urunan dan kita penuhi. Ya, obat lah, vitamin lah, apa kita penuhi gitu. Yang Yesus lakukan itu begitu. Yesus nggak cuma kasih. Oke guys, sepertinya PSR yang nge-lag. Eh, Tapi gimana guys? Gimana guys? Ininya, kalau kemarin Heart of Mission yang, Kaget, hilang. oh iya hilang pes tadi. Udah kah? Udah. Oke, bisa dilanjut pes. Sampai mana tadi? Memberi makan banyak orang. Oke. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya memberi makan banyak orang, tapi juga memenuhi kebutuhan yang di depannya. Tadi udah dengar belum? Yang itu. Udah pas yang itu pas. Udah ya? Oke, lanjut. Yang kesembilan adalah menyucikan bait Allah.
Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Apa yang kita bisa lakukan? Kita harus jaga rumah Tuhan itu sebagai rumah Tuhan yang sesungguhnya. Kalau di sini disebut jangan jadi sarang penyamun, harus jadi rumah doa. Berdoalah kita berkumpul sama-sama. Jangan kita orang percaya ngumpul nggak ada doa. Kita tidak berdoa, tidak melakukan apa yang seharusnya. Jangan gereja jadi ajang tempat cari jodoh. Jadikan gereja ini tempat di mana Tuhan melakukan kehendaknya. Dan kita harus cegah orang-orang yang melakukan itu. Kita harus menasehati, kita harus mengajarkan kepada mereka, jangan seperti itu. Kita harus menegur dengan kasih. Ayo, jangan seperti itu. Ya. Jadikan rumah Tuhan sebagai rumah sesungguhnya. Berarti di situ harus apa? Ada hal-hal yang Tuhan kehendaki terjadi. Paling simpel, berdoa bersama. Paling simpel, kita jaga baik-baik. Jangan ada yang berbuat najis di dalam rumah Tuhan. Atau berbuat najis di dalam kumpulan-kumpulan orang percaya. Atau berbuat yang tidak oke dengan diri kita sendiri. Karena kita ini bait Allah. Kita harus jaga kekudusan. A heart to serve, harus hati yang benar-benar menjaga, menyucikan. Baru kita bisa layani orang lain. Yuk sama-sama jaga rumah Tuhan. Kalau kita dipercayakan, ya buat yang di Jakarta kita dipercayakan BCCPJ. Jaga sama-sama. Sudah seharusnya dan selayaknya dan sepantasnya kita jaga sama-sama. Tapi kadang-kadang kita itu tuh take it for granted gitu. Dan kita mikir apa yang bisa kita sedot dari sini gitu loh. Bukannya kita hard to serve, memberi. Janganlah kita begitu. Kita perlu jaga, sucikan bait Allah, sucikan rumah Tuhan. Jangan kita sembrono terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan. Lalu yang ke-10, cuma 12, tenang ya. Yang lain banyak, nanti baca sendiri di Alkitab. Pekerjaan Yesus, pekerjaan Bapa itu banyak. Aku cuma mau kasih gambaran ini loh yang bisa kita lakukan. Ke-10, Tuhan Yesus menebus dosa manusia di kayu salib. Jangan besok pada bikin kayu terus pada menyalibkan diri di kayu salib ya. Bukan. Cukup dengan kita apa? Mau berkorban bagi orang lain. Itu a heart to serve itu seperti itu. Jangan nanti semua pantek bikin kayu ya, udah mau Jumat Agung kan kita nanti pasca bulan April semua pada begini. Ya, ayo kita mau berkorban buat orang lain. Simple. Untuk mereka bisa mengenal Tuhan Yesus. Kita bisa lakukan itu lewat doa, dana, dan daya. Mau berkorban. Kita pengen Tuhan percayakan banyak, tapi kita nggak mau berkorban. Nggak bisa. A heart to serve itu adalah hati yang mau berkorban. Yang ke-11 adalah Tuhan Yesus mengalahkan maut. Dia menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Mengalahkan maut. Memakukannya pada kayu salib dan melucuti pemerintah-pemerintah. Kalau kepada diri kita sendiri, a heart to serve itu adalah hati yang menjaga kehidupan kita, jangan lagi kita bermain dengan dosa. Tapi kalau kepada orang lain, kita mengalahkan maut dengan kita mengampuni. Seringkali kita tidak mau mengampuni. Kita jadi pendakwa bagi orang lain. Simple. Ngampuni, maafin kelemahan orang lain, tidak mempermasalahkan hal yang kecil-kecil atau yang besar menurut kita, menerima kelemahan orang lain. Dengan begitu, kita nggak jadi dakwa orang lain. Mengasihi yang sulit dikasihi, mengasihi yang tidak pantas dikasihi. Itu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. A heart to serve.
adalah hati yang mau mengampuni. Bagaimana kita mau melayani kalau kita sulit menerima kelemahan orang lain? Bagaimana kita melayani kalau kita sulit mengampuni orang lain? Kita perlu hati yang mau melayani seperti Tuhan Yesus melakukan pekerjaan Bapa ini adalah mengampuni. Yang terakhir yang bisa aku gambarkan ke kalian adalah mengutus para murid. Yang kita bisa lakukan, Tuhan Yesus mengutus para murid untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid. Gunakan kuasa ini. Ayo kita saling encourage satu sama lain. Kita mengencourage, yuk let's do something for the sake of the salvation yang Tuhan udah berikan. A heart to serve adalah hati yang mau saling kerjasama, encourage satu sama lain. Ayo kita sama-sama lakukan misi ini bersama-sama. Hati yang melayani seperti itu. Ini contohnya ya. Nanti kalian boleh brainstorm. Apa kenyataannya di dunia nyata kalian masing-masing. Di Jakarta, di Shenzhen, di Nanjing. Apa yang bisa kita lakukan? Aku udah kasih contoh, kurang lebih gambarannya. Supaya kalian ada ide. Dan hopefully ketika kita baca firman, kita diinspirasi oleh firman apa yang Yesus lakukan. Pekerjaan Bapa apa yang Yesus lakukan. Dan kita bisa lakukan itu daily. Setiap hari kita baca firman, setiap hari kita saat teduh. Seharusnya kita mengerti pekerjaan Bapa apa yang mesti kita lakukan hari ini. Makanya gini, boleh ditutup PPT-nya dulu. Makanya aku kasih tahu ya ke teman-teman, terutama tim PW, akhir-akhir ini aku katakan, yuk datang sama Tuhan, jangan cuma heboh-heboh, seneng-seneng menyembah, tapi kalian itu cuma berhenti sampai di sana. Padahal ketika kita sudah datang menghadap kepada Bapa, you will know God's heart. Kamu akan tahu apa yang ada di hati Bapa. Dan biasanya ketika kita punya hati yang mau tahu hati Bapa, hati kita siap dan hati kita taat, pasti Tuhan menyatakan apa yang menjadi kehendaknya. Itulah pekerjaan Bapa yang Bapa mau kita lakukan. Tapi seringkali kita berhenti stop cuma di seneng banget di hadirat Tuhan, Tuhan baik, Tuhan cinta aku. Iya, itu benar, aku juga seneng. Bukannya kalian doang, aku juga seneng. Dan itulah yang membuat aku terus mau ikut Tuhan, terus percaya sama Tuhan. Tapi don't stop sampai di sana. Boleh nggak datang sebagai satu gereja kita tahu benar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ayo gitu loh, maju lagi. Kita lakukan punya hati yang mau melayani itu Bapa kita dulu di surga. Pertama-tama di saat kita disiplin pribadi dan sama seperti waktu kita disiplin korporat. God pasti ngomong sesuatu atau menyatakan sesuatu, stir our heart into something yang Bapa mau kita accomplish lakukan di bumi. Simple aja, pasti doa itu udah pasti. But hopefully sampai di hadirat Tuhan, di tengah glory, kemuliaan yang Tuhan nyatakan buat kita, Tuhan reveal things yang ada di hati dia. Dan itu aku selalu ngomong sama Tuhan, aku nggak tahan Tuhan, I will do it. Tuhan ngomong, I will do it. Tuhan nyatakan, Tuhan reveal, we will do it Lord. Ini gerejamu, kami taat, kami akan lakukan apa yang Tuhan mau. Jangan cuma berhenti, happy gitu loh, hadirat Tuhan luar biasa. Tapi kita nggak mau peduli apa yang di dalam hatinya. Itulah namanya Tuhan bertahta. Kalau Tuhan bertahta, Tuhan bertitah. Maju lagi Tuhan. Just say what you want and we will do it. Tahu nggak Tuhan ngomong sama kita yang tadi itu? You say it and I will do it. Tuhan bilang apa saja yang kamu doakan di dalam namaku, aku akan melakukannya. Tapi kita cuma stop di happy kemuliaan Tuhan dinyatakan, nggak sampai ke sana. Ayo kita bangkit, kita jawab panggilan Tuhan ini, karena ini bagian kita.
bagian kemuliaan yang Tuhan berikan. Mari kita sama-sama BCC baik di Shenzhen, Nanjing, dan juga Jakarta. Ketika kita datang sama Tuhan, ketika kita sudah di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, miliki hati itu. Bapa, aku ini melayanimu, Bapa. Baik di saat pribadi maupun disiplin korporat. Bapa, just say what you want, and I will do it today. Kadang-kadang it can be very specific. Kadang-kadang itu firman yang kita baca, then we do it. Kadang-kadang itu seperti passion di dalam hati kita atau keinginan di hati kita yang Tuhan stir in our heart. Asal itu sesuai firman, lakukan. Gak usah kita, aduh ini benar gak ya suara Tuhan? Lakukan. Karena Roh Kudus sudah di dalam kita. Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Bapa menjadi sumber kita. Dia menyatakan dan dia mengerjakan itu di dalam kita. Dan just do it. Gak usah terlalu pusing, asal itu sesuai firman. Layani, Bang. Karena itu pekerjaan yang sesungguhnya. Karena itu pelayanan yang pertama-tama dan terutama. Pelayanan di dalam rumah Tuhan itu sudah seharusnya dan selayaknya. Nggak perlu you di appointed kayak gimana-gimana. Volunteer yourself. Lakukan yang kita bisa lakukan. Aku jadi mama di rumah. Jadi kepalanya Ko Martin, tapi aku juga sebagai orang yang melakukan titah juga dari PSM. Papa di dalam rumah. Mama melakukan apa yang Papa ngomong. Aku akan seneng kalau anak-anak di dalam rumah mereka tahu ngeberesin mainan sendiri, rapiin, lihat kalau ada yang rusak, mama ini rusak atau apa. Itu sudah sewajarnya di dalam rumah kita sendiri. Masa iya harus disuruh? Kan nggak perlu. Tapi orang-orang memang yang dikasih tanggung jawab lebih untuk pertanggungjawaban, ya memang perlu di briefing lebih, dikasih tahu lebih, harus bisa mempertanggungjawabkan itu lebih, ya pasti. Tapi ayo kita sama-sama, rumah Tuhan tidak perlu lagi kalian lihat itu sebagai mesti disuruh dulu titel, status gitu, nggak perlu. Karena pelayanan yang sesungguhnya ini adalah pelayanan kita kepada Bapa. Hopefully kalian nangkep ya. Aku mau encourage ini. Ayo kalau datang sama Bapak, punya hati yang mau melayani Bapak. Bapak, tell me what to do. Ajar aku, kasih tahu aku. Lalu poin selanjutnya. Pekerjaan Bapak itu digerakkan oleh belas kasihan. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Pekerjaan Bapak itu digerakkan oleh belas kasihan. Tuhan Yesus melakukan ini. Kalian akan baca ayat-ayat ini. Semua tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kalau nggak ada belas kasihan, sulit. Makanya mesti deket sama hati Bapa, baru you punya belas kasihan. Seringkali kita itu kayak, oh enggak, aku ini, ya aku udah pelayanan gitu loh bahasanya. Tapi nggak punya belas kasihan, makanya di dalam pelayanan itu jadi banyak macam gitu loh. Jadi konflik lah, jadi iri sana, iri sini. Padahal pelayanan kita itu harusnya digerakkan oleh belas kasihan. Baik belas kasihan terhadap orang-orang yang kita layani, ataupun belas kasihan terhadap teman-teman yang kepadanya kita juga saling melayani. Kalau kita nggak punya belas kasihan ini, ujungnya apa? Salah-salahan lah, konflik lah, apalah. Pekerjaan Bapa harus digerakkan belas kasihan. Pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan Bapa ini adalah pekerjaan roh. Harus bersumber dari Bapa. Harus bersumber dari hati Bapa, yaitu belas kasihan. If you don't have it, minta sama Tuhan. Aku juga gitu, aku minta sama Tuhan. Bapa taruh belas kasihanmu di hatiku. Sampai saat
melakukan. Nggak bisa kalau nggak bantu. Nggak bisa kalau nggak doain orang. Ya, kesimpulannya adalah untuk melayani kita perlu menjadi murid Yesus. Ya, secara intentional kita harus belajar dari apa yang Yesus lakukan. Tanpa kita belajar ini, kita jadi nggak ngerti harus bagaimana. Makanya Lukas 10 ayat 1 dikatakan, yang Tuhan Yesus utus ke kota-kota adalah murid. Kita agak strict di sini bukan karena apa ya? Karena kita nggak mau kalian membangun sesuatu yang bukan dari Tuhan. Tuhan berkata sia-sialah kita membangun rumah kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah kita melayani kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Makanya gini, dasarnya kita sendiri harus seperti Yesus, harus jadi murid Yesus dulu. Mencontoh Yesus, punya hubungan dengan Bapa, menjadikan Bapa sumber, menjadikan Bapa teladan, bersumber melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Bapa lakukan. Kalau enggak, kita akan bangun apa ini? Kita nggak tahu. Apakah kita bangun keangkuhan kita sendiri, kesombongan kita sendiri, atau kita benar-benar melayani melakukan pekerjaan Bapa. Kesimpulannya, a heart to serve adalah hati yang terkonek dengan Bapa. Hati yang penuh belas kasihan, dan hati yang mau melakukan pekerjaan Bapa. Semoga ini bisa memberikan pengarahan buat kalian. Aku tahu kita semua mau melayani. Dan jangan kalian punya stigma yang salah tentang pelayanan. Hai BCC family, hope you are blessed with today's sermon. But when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon BCC family.